Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, kelompok 6 perpajakan 2. Kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi dan dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Rezi Raflia Saputri, Abdi Putra, Westi Ramadhani, dan Farik Ananda Diratama. Adapun yang kami bahas kali ini adalah pertama, pengertian dari dividen dan bunga simpanan atas koperasi. Yang kedua, tarif PPh atas dividen dan bunga simpanan koperasi. Ketiga, pemotong pajak penghasilan atas dividen dan bunga koperasi. Keempat, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas dividen dan bunga koperasi. Dan yang terakhir, contoh soal dari perhitungan pajak penghasilan atas dividen dan bunga koperasi. Pajak penghasilan final atas dividen wajib pajak orang pribadi. Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Dividen sebagaimana dimaksud adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah: pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010. Ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 30/PJ/2012. Selanjutnya yaitu tarif atas dividen dari PPh pasal 4 ayat 2, yaitu dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto dividen yang diterima oleh si wajib pajak. Selanjutnya pemotong dari PPh pasal 4 ayat 2 atas dividen, yaitu pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pembayar dividen, di mana pihak ini nanti akan memberikan bukti-bukti dari pemotongan pajak finalnya. Selanjutnya yaitu tata cara pemotongan, penyetoran, serta pelaporan dari PPh pasal 4 ayat 2 atas dividen. Di sini terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, pihak yang membayar memberikan tanda bukti pemotongan PPh finalnya kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, pihak yang membayar ini wajib menyetorkan PPh yang dimaksud ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, wajib pajak wajib menyampaikan laporan ke kantor pelayanan pajak tempat surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tentang pemotongan dan penyetoran dari PPh-nya. Yang terakhir yaitu waktu dari PPh pasal 4 ayat 2 atas dividen. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pada saat terhutang. Pada saat terhutang yaitu pada saat pembayaran dari dividen yang terhutang. Yang kedua, pada saat penyetoran. Pada saat penyetoran yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika penyetoran jatuh tempo pada hari libur, hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran akan dilakukan pada hari kerja bulan berikutnya. Yang ketiga yaitu saat pelaporan. Saat pelaporan yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika pelaporan jatuh tempo pada hari libur, maka akan dilakukan pada hari kerja bulan berikutnya. Nah, teman-teman, mari kita lihat contoh soal dari perhitungan dividen
PPh Pasal 4 Ayat 2. Rezi Revlia merupakan pemegang saham PT Delta Utama dengan kepemilikan sebesar 95%. Sedangkan sisa saham PT Delta Utama sebesar 5% dimiliki oleh Andre Okvironi. Jumlah saham PT Delta Utama adalah sebesar 1 juta lembar saham. PT Delta Utama akan melakukan pembagian dividen interim tahun 2019 dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, dividen interim akan didistribusikan pada tanggal 16 September 2019. Berdasarkan komposisi pemegang saham pada tanggal 1 Agustus 2019. Kedua, komposisi pemegang saham PT Delta Utama pada tanggal 1 Agustus 2019 adalah 95% dimiliki oleh Rezi Revlia dan 5% dimiliki oleh Andre Okvironi. Ketiga, dividen interim yang akan dibagikan adalah sebesar Rp50 per lembar saham. Pertanyaannya, bagaimana kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh atas transaksi pembagian dividen interim tersebut? Mari kita jawab sama-sama rekan-rekan. Diketahui, lembar saham yang beredar adalah 1 juta lembar. Harga per lembarnya Rp50. Komposisi kepemilikannya adalah 50% milik Rezi dan 95% milik Rezi dan 5% milik Andre. Rumusnya 10% dikali jumlah bruto oleh pihak yang membayarkan. Jadi, atas dividen interim diterima atau diperoleh oleh Rezi adalah 10% kali 95% kepemilikan kali 1 juta lembar saham beredar kali Rp50 sama dengan Rp4.750.000. Dan atas dividen interim yang diterima atau diperoleh Andre adalah 10% kali 5% kali 1 juta kali Rp50 sama dengan Rp250.000. Lalu, kewajiban PT Delta Utama sebagai pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah yang pertama, melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas dividen sebesar Rp4.750.000 untuk Rezi dan Rp250.000 untuk Andre, serta memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 kepada Rezi Revlia dan Andre Okvironi. Kedua, melakukan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 tersebut paling lambat tanggal 10 September 2019. Dan yang terakhir, melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas transaksi tersebut dalam surat pemberitahuan masa penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Agustus 2019 paling lambat tanggal 20 September. Yang pertama kita membahas mengenai objek pajak dan bukan objek pajak. Yang menjadi objek pajak bunga simpanan anggota koperasi adalah bunga atas simpanan anggota itu sendiri. Yang bukan menjadi objek pajaknya adalah bagi hasil usaha yang diberikan koperasi. Bunga simpanan yang dikenakan pajak jika kecil atau sama Rp240.000 per bulan, maka tarifnya adalah 0%. Jika besar dari Rp240.000 per bulan, maka tarifnya adalah 10% dari bunga simpanan. Kemudian regulasi yang mengatur tentang PPh pajak ini. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 PMK.03 Tahun 2010. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang PPh final yang mana diperlakukan untuk bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa objek PPh yang bersifat final adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, penghasilan berupa bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Nah, tidak termaksud dalam pengertian ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha. Nah, untuk tarifnya sendiri
yaitu besar tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah yang pertama itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah untuk 0%, 0% atau tidak dikenakan tarif, yaitu didapati untuk bunga simpanan yang sampai dengan 240.000 atau yang kurang dari 240.000. Nah, itu tidak dikenakan tarif atau dikalikan dengan 0% bunga simpanan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 10%, yaitu bunga simpanan yang lebih dari 24.000. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah terutang penyetoran dan pelaporan. Nah, pajak penghasilan yang telah dipotong koperasi tersebut wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menkeu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhirnya. Nah, selanjutnya untuk penyetoran, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan pada hari libur termaksud hari Sabtu dan atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Nah, koperasi wajib melakukan pelaporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dimaksud paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari Minggu ataupun juga hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Nah, untuk diingat lagi, kalau saat berhutang itu dilakukan pada saat pembayaran. Nah, kalau untuk saat pelaporan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, dan untuk yang terakhir saat penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, untuk yang selanjutnya saat pelaporan, nah itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari pemotongan tersebut, yaitu koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, Andini adalah anggota koperasi Sukamakmur sejak 24 Februari 2019. Berdasarkan jumlah tabungan Andini di koperasi tersebut pada tanggal 21 Maret mendapatkan bunga tabungan 235.000 dan pada tanggal 22 April mendapatkan bunga sebesar 350.000. Nah, pertanyaan di sini adalah besaran PPh pasal 4 ayat 2 terutang pada bulan Maret dan April. Nah, selanjutnya kapan paling lambat penyetorannya dan kapan paling lambat pelaporannya. Nah, untuk yang pertama adalah besaran PPh pasal 4 ayat 2 terutang untuk bulan Maret, terutama sekali tanggal 21 Maret itu 0 dikarenakan itu kurang dari 240.000 yang mana tidak diberikan tarif atau dikalikan dengan 0%. Nah, untuk besaran PPh pasal 4 PPh final pasal 4 ayat 2 terutang untuk April atau tanggal 22 April yaitu didapatkan 10% dikali 350.000. Nah, didapatkanlah hasilnya adalah 35.000 PPh yang dipotong tersebut. Yang mana di sini dikarenakan itu bunga simpanan lebih dari 240.000. Nah, untuk penyetoran selambatnya tanggal 10 Mei 2019. Nah, untuk pelaporan selambatnya tanggal 20 Mei 2019. Oke, thank you teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan bisa teman-teman pahami. Dadah, sampai jumpa. Salam manis dari kelompok 6. See you.